Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat al-hayah, nikmat kehidupan, nikmat as-sihah, ya nikmat kesehatan, nikmat al-aman, ya rasa aman, nikmat al-ahl, ya keluarga, nikmat ar-rizq, ya rezeki, kemudian nikmat kemudahan kita di dalam beraktivitas, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua sekalian hingga akhir hayat kita nanti, diteguhkan kita di atas iman dan takwa, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari kitab An-Nasaih Al-Mufidah fi tahrimil ghibati wan namimah, ya, nasihat-nasihat yang bermanfaat, ya, tentang haramnya ghibah dan namimah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ulayyid, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir kita dari pembahasan kitab ini sama sekalian. Melanjutkan dari pertemuan yang lalu, kita sampai di halaman yang ke-15, ya, kita akan lanjutkan di halaman yang ke-16. Dijelaskan di sini jemaah sekalian, perkataan Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa yukhtassu kullu udwin bi'adzabin yaliqu bijinayati dhalikal udwi fatuqradu sifahul mughtabin alladhina yumazziquna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim bimaqaridha min nar. Ya. Jadi jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, ya, bahwasannya dikhususkannya setiap anggota badan itu dengan azab di akhirat yang sesuai dengan perbuatannya, ya, yang sesuai dengan perbuatan anggota badan tersebut. Sehingga orang yang suka berbuat ghibah, ya, di mana ghibah itu dengan lisan, ya jemaah sekalian, dia membicarakan, ya, keburukan saudaranya, jazakallahu khairan, maka azabnya di akhirat yaitu tuqrat, ya, tuqrat itu adalah di gunting, ya jemaah sekalian, waliyadzubillah, sifahu, ya, bibirnya, di mana orang yang ghibah itu jemaah sekalian dulunya di dunia yumazziquna luhuman nas, ya, ibaratnya dia itu memotong-motong daging manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, ya, mereka jatuh pada kehormatan manusia, ya, maka di sini hukumannya sepisal dengan itu, ya, dengan lisannya, maka lisannya yang digunting di akhirat, wal iyadzubillah, dengan maqarid minar, ya, maqarid jamak dari miqrat, ya, miqrat artinya adalah miqas, ya, miqas itu gunting, ya, jadi di gunting, ya, bibirnya jemaah sekalian dengan gunting-gunting dari neraka, wal iyadzubillah. Fanzur ya man yuridu najatahu ila kalami hadzal imam rahimahullah fa kaifa dzakara anna hadza lamma kana yudin nas bi kalamihi alladhi yakhruju min baini syafataihi
kana 'adzabuhu fil barzakh qussa syafataihi bimiqradin min nar na'udzubillahi min nar. Ya, maka di sini kata penulis, perhatikan ya wahai orang yang ingin keselamatannya ya terhadap perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana orang yang suka mengganggu ya manusia dengan ucapannya keluar dari lisannya ya, dari kedua bibirnya, maka azabnya di alam barzakh. Ya, alam barzakh berarti di alam kubur ya saudara sekalian. Qussa ya, digunting kedua bibirnya dengan gunting-gunting atau alat pemotong dari neraka. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Ya, wa'lam ya akhi afanallahu wa iyyaka annal uswatal hasanata huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketahuilah wahai saudaraku, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keselamatan ya kepada kami dan Anda, bahwa uswatul hasanah, suri tauladan yang terbaik, suri tauladan yang baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para khalifah yang mendapat petunjuk ya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali radhiyallahu anhum. Thumma baqiya ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seluruh para sahabat Nabi yang lainnya. Thumma min ba'dihim at-tabi'un, ya, kemudian setelah mereka yaitu generasi para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik ya, radhiyallahu anhum, ya, semoga Allah meridhai mereka. Wa amma man la ya'rifu sunnata wa in 'arafaha lam ya'mal illa bima yuwafiqu hawahu minha. Ya, adapun orang yang tidak mengenal sunnah atau dia mengenalnya, mengetahuinya, tapi dia tidak mengamalkannya kecuali dengan apa yang sesuai hawa nafsunya, fahadha yanbaghi lil 'aqil an yab'uda anhu kullal bu'd. Maka semestinya ya, bagi orang yang berakal untuk menjauhi orang tersebut sama sekalian dengan sejauh-jauhnya. Ya, jadi orang yang tidak mengenal sunnah atau mengenalnya tapi tidak mengamalkannya. Wala yattakhidhuhu sahiba, ya, jangan menjadikannya sebagai kawan ya, atau teman. Li'anna sunnah qad matsalaha ahlul ilmi bisafinati Nuh. Ya, sebab as-sunnah itu sebagaimana dimisalkan oleh para ulama ibaratnya seperti apa? Perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, perahunya Nabi Nuh ya, ketika air bah datang maka perahu tersebut Allah jadikan apa? Selamat ya. Maka sunnah itu ibaratnya perahunya Nabi Nuh, man raqibaha naja, ya, siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, ya, siapa yang ya tidak ikut ya ketinggalan, tidak menaiki perahu tersebut, ghariqa, maka dia akan tenggelam. Ya, artinya dia akan tersesat, akan terjauhkan ya, daripada hidayah ketika dia jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah demikian kita masuk kepada fasal berikutnya ya sama sekalian. Ya, kalau di pembahasan yang awal lebih kepada ghibah, maka sekarang pembahasan kedua lebih kepada namimah. Ya, dijelaskan jamaah sekalian, wa amman namimah wal iyadu billah fahiyas sahmul qatil wadda'ul udal. Ya, adapun namimah, semoga Allah memberikan perlindungan kita daripadanya, maka merupakan sahmul qatil, ya, merupakan panah yang mematikan. Wadda al-udal, ya, penyakit yang sangat berbahaya, ya. Namun fi afwahil juhal ahla minaz zallal. Namun di mulut-mulutnya orang yang jahil, ya, itu lebih manis daripada air terjun, ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengenal dosa ya, namimah itu sangat ya lezat sekali ya, sebagaimana ghibah, ya. Jadi ini sangat berbahaya, tetapi bagi orang yang bodoh sama sekalian itu sangat manis ya, melebihi az-zallal, ya, air terjun. Nah, namimah itu apa sama sekalian? Namimah itu adalah naqlul kalam min ba'dhin nas ila ba'dhin liqasdil ifsadi bainahum.
Ya, jadi namimah itu menukil perkataan dari sebagian orang kepada sebagian yang lain. Ya, dengan tujuan membuat kerusakan di antara mereka. Ya, jadi agak berbeda dengan ghibah ya. Kalau ghibah itu membicarakan keburukan orang, ya, membicarakan aib orang. Kalau di sini antara dua sisi ya, dua orang atau dua kelompok atau dua kaum ya. Jadi dinukil ya, perkataan dari sebagian disampaikan kepada sebagian yang lain, tujuannya membuat kerusakan di antara mereka. Ya, tujuannya ifsad bainahum ya, membuat kerusakan di antara mereka. Ya. Ya. Jadi naqlul kalam min ba'din nas ila ba'din li qasdil ifsadi bainahum. Ya, padahal semestinya tidak semua perkataan itu disampaikan ya kepada orang lain gitu ya. Jadi sudah tahu hal tersebut ya, bisa ini kemudian tetap disampaikan ya. Akhirnya orang yang kedua yang merasa benci ya kepada orang yang pertama tadi dengan sebab ini ya, nukilannya daripada namam tadi. Ya, atau antara satu kaum dan sebagainya ya, di antara kaum muslimin. Nah, ini berbahayanya seperti itu namimah. Ya, dia nukil perkataan dari sebagian orang kepada yang lain, tujuannya membuat kerusakan di antara mereka. Ya, nah, ya, ya misalnya si A misalnya dia berkeinginan ya sesuatu tentang si B ya, berkeinginan rencana yang ini. Ya, kemudian ya si C tadi menukil ya kepada si B tadi. Oh, A itu ternyata begini. Akhirnya timbul rasa kebencian dari B kepada A, timbul permusuhan ya, tujuannya mengadu domba. Ya, kalau bahasa kita ya adu domba ya di antara dua orang. Kalau ghibah membicarakan aib seseorang. Ya, membicarakan aib seseorang ya sekarang. Kalau di sini namimah. Ya. Bisa jadi yang dinukil tadi memang benar ya, ucapan tersebut benar, tapi dia nukil sehingga dia pindahkan ya ke orang yang satunya, tujuannya memang enggak baik ya, tujuannya membuat ya kerusakan, permusuhan ya di antara dua orang tersebut. Ya, gitu ya teman sekalian. Ya. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita untuk pandai-pandai kita memfilter ya teman sekalian, daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita ucapkan, ya, daripada apa yang kita tulis. Ya, jadi tidak semua yang didengar itu harus disampaikan ya, tidak semua yang dibicarakan orang itu mesti ini. Perhatikan dulu ya maslahat dan mafsadahnya. Nah, ya, kama qala ta'ala ya. Ya, afan ada baris sebelumnya ya. Wan namam mukhalifun lima amara Allah bihi minal islahi bainal mu'minin. Ya, jadi namam ya, namam itu orangnya. Namimah perbuatannya. Namam orang yang berbuat namimah maka menyelisihi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa islah bainan nas ya, berupa sikap mendamaikan orang-orang yang beriman. Ya, jadi mestinya islah ya, mendamaikan, ini justru merusak ya, merusak hubungan. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-10 jemaah sekalian. Coba kita perhatikan di layar surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-10 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di sini ada ayat-ayat ya yang mulia dalam surah Al-Hujurat ya, tentang hubungan kita dengan sesama muslim ya jemaah sekalian. Ayat yang ke-10, sebelumnya ayat yang ke-9 ya jemaah sekalian. Ya. Ya, sampai ayat yang ke-12 ya, coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin ya, dan jika ada dua golongan ya dari orang-orang yang beriman, iqtatalu ya, mereka saling berperang. Dua golongan yang beriman saling berperang satu dengan yang lain,
maka bagaimana jemaah sekalian? Fa aslihu bainahuma, ya, maka damaikan antara kedua kelompok orang-orang yang beriman tersebut. Ya, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, ayat 10-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, bersaudara jemaah sekalian. Ya, meskipun tidak secara nasab tetapi secara iman, ya, dan inilah persaudaraan yang lebih kuat. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberikan rahmat. Ya. Sampai ayat selanjutnya, ayat ke-11, ya. Kemudian di ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, ya, maksudnya saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita, apakah suka di antara kalian untuk makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, jadi Al-Hujurat, ya, jemaah sekalian, menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman itu ikhwah. Ya, maka disuruh apa? Memperbaiki, ya, keadaan di antara mereka. Seumpama terjadi kerenggangan atau terjadi, ya, permusuhan atau tidak rukun, disuruh menyatukan, ya, fa aslihu baina akhwaikum. Nah, ya. Dan ini termasuk amal yang mulia jemaah sekalian, ya, bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya, ya, islah dzatil bain, ya, mendamaikannya dua orang yang bersengketa itu pahalanya lebih dari salat, puasa dan sedekah. Ya, coba lihat dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, jadi berpahala. Sebab apa? Dia menjadi perantara untuk mendamaikan A dengan B, atau satu kaum dengan kaum yang lainnya, supaya kaum mukminin tersebut apa? Tidak pecah, tidak bercerai-berai, ya, dia satukan dua orang yang bersengketa tadi. Ya, jadi ini islah dzatil bain, ya, termasuk amalan yang mulia. Lanjutannya, fannamam mukhalifun lihada. Adapun orang yang namam, ya, maka dia menyelisih hal ini. Ya, dia sebaliknya, li'annahu yas'a bil ifsadi bainal muslimin. Ya, dia berusaha untuk apa? Membuat kerusakan, ya, di antara kaum muslimin. Ya, jadi bukan islah tapi justru sebaliknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa aslihu dzata bainikum, ya, dan Allah berfirman di awal surah Al-Anfal, ya, potongan ayatnya, yaitu dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wan namam yufsidu dzatil bain, ya, jadi namam itu merusak hubungan, ya, antara sesama orang-orang yang beriman. Ya, disebut juga haliqah, ya, ibaratnya haliqah itu kayak orang memotong rambut, ya, asalnya ada rambut jadi dipotong tidak ada rambut. Ya, orang yang namam memutus, ya, ibaratnya memutus hubungan yang baik antara orang yang beriman, dia putus, ya, dengan perbuatan namimah tadi. Kama ja'a fil hadits. Baik, fasal, ya. Ya. Jadi ada kitab, ya, isinya kitab, ada bab, dalamnya bab itu fasal, ya. Fasal. Wa qad ja'a tahrimun namimah fil Qur'anil 'azim, ya, dan telah datang, ya, pengharaman namimah dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya firman Allah taala dalam surah Al-Qalam, yaitu hammazim masya'im binamim. Ya, jadi orang yang hammaz, ya, orang yang suka mencela, masya'im binamim, ya, orang yang berjalan, ya, dengan menyebarkan namimah. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, maksudnya alladzi yamshi bainan nas wa yuharris bainahum, ya, jadi orang yang berjalan, ya, di antara manusia namun dia berusaha merusak mereka. Ya, dan inilah merupakan perbuatan haliqah. Ya, waqila, ada yang mengatakan inna qaulallahi subhanahu wa ta'ala an imraati Abi Lahab, ya, tentang firman Allah dalam surah Al-Masad
Ya, coba kita buka ya surah Al-Masad sama sekalian. Di sana kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Lahab ya nama lainnya atau Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya ini ya, dan begitu pula istrinya hammalah, pembawa al-hatab, kayu bakar. Ya, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya hammalatal hatab, ya kenapa disebut demikian sama sekalian? Ada yang menafsirkan istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, yaitu tanqulul hadis, ya biasanya menukil perkataan, ya memindahkan perkataan, tujuannya membuat kerusakan. Ya, kanat namamah, dia orang yang suka berbuat namimah. Ya, wa summiyatin namimah hataban, ya kenapa namimah itu diibaratkan hatab, kayu bakar? Sebab bisa apa? Tus'ilun nar, ya dengan kayu bakar itu bisa menyala api. Dengan namimah tadi timbul apa? Kebencian, permusuhan, sehingga diibaratkan pembawa kayu bakar. Baik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di hadis tentang dua penghuni makam, dua penghuni kubur. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah, ya dua penghuni kubur yang diazab, salah satunya yamsi bin namimah, dia suka berjalan dengan apa? Menyebarkan namimah, ya sampai mendatangkan azab apa? Kubur, ya jemaah sekalian. Ya ini kalau nggak taubat ya, kalau nggak taubat ya kemudian tetap seperti itu, maka ini bisa mendatangkan azab kubur dan juga azab di neraka. Ya, seorang muslim hendaknya dia insaf ya atas perbuatannya. Kalau dia terjatuh, hendaknya dia segera ya istighfar, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat ya dengan taubatan nasuha. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yublighuni. Ya, di sini dari fi'il ablagha yublighu. La yublighuni ahadun an ahadin. Ya, maksudnya adalah janganlah seseorang itu nyampaikan kepadaku tentang seseorang yang lain dari para sahabatku sesuatu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku ingin ya ketika keluar kepada kalian dalam keadaan lapang jiwaku, dalam keadaan hatiku apa? Selamat. Ya maksudnya itu jangan ada yang menyampaikan kepadaku sesuatu yang enggak baik tentang saudaranya. Aku ingin ketika ketemu kalian itu hatiku bersih, hatiku salim. Saya ulangi ya, jangan menyampaikan kepadaku tentang orang lain dari para sahabatku sesuatu, ya maksudnya sesuatu yang enggak baik tentang dirinya atau apa ya. Jangan, aku ingin keluar menuju kalian itu dalam keadaan salimus sadr ya, dalam keadaan hati yang salim, hati yang selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man naqala ilaika naqlun anka fahdharhu. Ya. Jadi siapa yang menukil kepadamu satu nukilan ucapan ya tentangmu ya fahdharhu, maka hati-hatilah terhadap orang tersebut ya, jadi maksudnya hati-hati ya terhadap orang yang suka apa namimah ya, suka nukil, suka ini untuk mengompori atau suka untuk ya supaya orang tersebut benci dan sebagainya. Hati-hati terhadap orang tersebut ya. Nah, wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, waladuz zina la yaktumul hadis. Ya, waladuz zina la yaktumul hadis ya. Anak apa ya? Anak zina ya, itu tidak menyembunyikan perkataan ya. Ini dinukil dari kitab Al-Kabair. Ya, wallahu a'lam yang dimaksud ya dari perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, baik kita berpindah kepada pasal berikutnya sama sekalian sebagai penutup ya daripada kitab ini,
wal nakhtim al-kalam ya, dan kita akhiri ya pembicaraan ini insyaallah bi syai'in mimma turithuhul ma'siyah ya, dengan sesuatu yang merupakan efek negatif daripada kemaksiatan ya, efek negatif daripada kemaksiatan ya. Di sini sepertinya penulis yang mengambil dari kitab Imam Ibnu Qayyim, yaitu Ad-Da' wad Dawa ya. Sini kita tampilkan kitab Ad-Da' wad Dawa di bab yang kedua jemaah sekalian ya, yaitu tentang dampak negatif ya daripada maksiat dan dosa. Ya, disebutkan oleh penulis di sini di antaranya annal ma'siyah turithudz-dzul ya, bahwasanya kemaksiatan secara umum ya itu bisa melahirkan sifat kehinaan bagi pelakunya. Walabud ya, dan ini mesti. Li'annal izza kullal izz fi ta'atillahi ta'ala, karena kemuliaan dan setiap kemuliaan itu adalah dalam ketaatan. Ya, berarti kalau orang itu bermaksiat maka dia menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku lihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Ya, aku perhatikan dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha ya, dan bisa melahirkan kehinaan ketika seseorang itu idman itu terus-menerus dalam berbuat dosa. Wa tarkudz dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa itu disitulah ada kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, lebih baik bagimu engkau bermaksiat kepada dosa. Maksudnya lebih baik bagimu engkau durhaka kepada dosa. Bermaksiat kepada dosa berarti apa? Tidak berbuat dosa. Ya, maksudnya jangan mau berbuat dosa. Itu lebih baik bagi dirimu. Wa khairun li nafsika isyanuha, lebih baik bagimu untuk bermaksiat kepada dosa. Ya, artinya jangan berbuat dosa. Ini syair yang indah ya. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla itmanuha wa tarkudz dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Ya, jadi yang pertama, di antara efek-efek dosa, maksiat melahirkan kehinaan di jiwa pelakunya. Yang kedua jemaah sekalian, annaha tufsidul aqla ya, bahwasanya kemaksiatan itu bisa merusak akal. Ya, bisa merusak apa? Akal pikiran. Sebab akal itu ada cahayanya. Kalau dia bermaksiat berarti dia apa? Merusak akalnya. Karena akalnya sehat, dia akan khawatir dari maksiat tadi. Ketika dia menerjang ya berarti dia merusak akalnya sendiri. Ya, artinya sudah tahu pelanggaran dilanggar. Mestinya ada pelanggaran, ada sesuatu yang nggak boleh dilewati, dia menjauh. Nah, ini dia tetap melanggar. Berarti ada sesuatu pada akal pikirannya. Mestinya akal itu ada cahayanya. Ya, berarti dia bermaksiat secara tidak langsung, sadar atau tidak, tufsidul aqla, dia merusak akalnya. Yang ketiga, idza kathurat taba' ala qalbi sahibiha. Ya. Ya, jadi bisa menjadikan apa? Cap yang hitam ya di dalam hati pelakunya jemaah sekalian. Ya, saya ulangi, annaha idza kathurat. Ya, annaha idza kathurat. Kalau dosa itu makin banyak, tubi'a ala qalbi sahibiha, akan distempel, akan dicap di hati pelakunya. Ya. Yang berikutnya annaha tudfi'u. Ya, sebelum masuk ke sini, ya orang yang berbuat dosa kan dicap ya, satu nokta, makin banyak makin apa? Menutupi hatinya. Ya, kalla balrona ala qulubihim ya. Jadi perbuatan mereka itu apa? Menutupi ya hati mereka ya, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Kemudian annaha tudfi'u minal qalbi narul ghirah. Annaha tudfi'u minal qalbi narul ghirah ya, bahwasanya maksiat itu bisa memadamkan cahaya kecemburuan dalam hati. Ya, kecemburuan di sini maksudnya kecemburuan dari berbuat dosa ya, mestinya dia enggan berbuat dosa, mestinya dia jauh. Dia ngelanggar, akhirnya dia merasa ini ya biasa, bukan sebuah hal yang mesti dihindari. Ya, kecemburuan atau bahasa lainnya itu apa ya, kepekaan ya dirinya terhadap dosa itu makin melemah
Kan dia biasa ngelanggar sehingga dia mematikan dalam hatinya narul ghirah, ya. Jadi api daripada kecemburuan tersebut. Nah, yang berikutnya annaha tudhibul haya, ya, bahwasanya dosa itu bisa menghilangkan rasa malu, ya. Jadi mestinya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngelanggar, akhirnya malu itu lama-lama hilang, lama-lama sirna, enggak ada rasa malu lagi. Ya, karena dia sudah biasa bermaksiat. Yang berikutnya tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluh. Ya, bisa melemahkan dalam hati pelakunya pengagungan kepada Allah, makin lemah dalam hatinya. Ya, makin melanggar makin lemah dalam hatinya pengagungan kepada Allah. Wa minha annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimah fil qalbi fayajidul mudhnib fi nafsihi wahsyatan. Ya, bisa menjadikan jemaah sekalian, tuqiul wahsyal azimah, ya, bisa memberikan, ya, menjatuhkan, ya, rasa wahsyah. Wahsyah itu kegelisahan, kegundahan yang besar dalam hatinya, sehingga mudznib, ya, orang yang berdosa itu mendapati dalam dirinya ada wahsyah. Wahsyah itu semacam kegelisahan, ya, kegalauan. Ya, ini coba diintrospeksi diri, ya. Bisa jadi sebabnya karena dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, sebagaimana ketakwaan, ya, bisa menimbulkan ketenangan, ya, ketentraman, ya. Orang yang berbuat dosa sebaliknya, dia mendapati sesuatu yang hilang, ya, dalam hatinya, kegelapan, ya, atau kegundahan, kegelisahan. Ya, maka solusinya di sini yaitu dengan insaf, ya, istighfar, bertaubat, kembali kepada jalan kebenaran. Di antaranya juga annaha tusaghirun nafs wa tuqammisuha, ya, bisa mengecilkan jiwa. Ya, bisa mengecilkan jiwa orangnya. Termasuk juga suqutul jawal manzilah wal karamah indallahi wa inda khalqi, bisa menjatuhkan kedudukannya, manzilahnya, karomahnya, kemuliaannya di sisi Allah. Dengan berbuat maksiat tadi tambah jatuh di hadapan Allah, menjadi enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hadapan sesama. Ya, suqut al-jah, ya, jah itu kedudukan, wal manzilah, ya, kedudukan, wal karamah, kemuliaannya di sisi Allah, jatuh dengan kemaksiatan tadi. Ya, mestinya dia dimuliakan, mestinya dia menjadi hamba Allah yang didekatkan, karena ngelanggar tadi makin jatuh, makin ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annaha taj'alu sahibaha minas safalah ba'da an kana mahiban, ya, menjadikan pelakunya termasuk safalah. Ya, safalah itu orang-orang yang bodoh sama sekalian, ya. Padahal sebelumnya mahiban, ya, mahiban itu berwibawa, ya, mahiban berwibawa, menjadi sebaliknya. Termasuk juga mashul qalbi, ya, fa subhanallah kam min qalbin mamsukhun wa mankusun wa sahibuhu la yash'ur wa kam min maftunin bi thana'in nas alaihi wa maghrurun bi sitrillahi alaihi wa mustadraj bi ni'amillahi alaihi. Ya, di antaranya juga adalah mashul qalb, ya, yaitu Maha Suci Allah, ya, betapa banyak hati yang mamsuh, mankus, ya, terbalik, ya, dalam keadaan orangnya tidak tahu hatinya keadaannya seperti itu aja mas sekalian. Betapa banyak orang yang maftun, ya, terfitnah, ya, terlena, ya, dengan pujian manusia atasnya. Maghrur, ya, dia merasa takjub, ya, dia terlena dengan tutupan Allah atasnya. Dia mustadraj, ya, dia mendapati istidraj, ya, dia merasa nikmat Allah terus mengalir kepadanya, dia merasa aman, ya, dia merasa jauh daripada murka Allah, padahal istidraj baginya, ya, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal mendatanginya. Ya, ini dinukil, ya, dari Al-Jawabul Kafi. Ya, kalau kita lihat di layar di sini disebutkan, ya, kurang lebih dari 25 jemaah sekalian efek-efek dari dosa, ya. Ya, sebagiannya disebutkan oleh penulis tadi, ya. Nah, ya, ya, insyaallah ada nomornya di sini. Ya. Insyaallah ini, ya, mulai masuk. Ini, ya. Nah, ini nomor 1, ya, dampak buruk dari maksiat. Ya, maksiat menghalangi masuknya ilmu.
ya. Kemudian juga maksiat menghalangi datangnya rizki, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah, ya. Kemudian apalagi jemaah sekalian, maksiat mengakibatkan pelakunya terasa asing di antara orang-orang yang baik, maksiat membuat urusannya dipersulit, maksiat menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya, maksiat melemahkan hati dan badan, maksiat menghalangi ketaatan, ya. Maksiat memperpendek dan menghilangkan berkahnya umur, ya. Kemudian apalagi jemaah sekalian, maksiat melahirkan kemaksiatan lain, ya. Mungkin dia asalnya melakukan satu maksiat, ternyata menggeretnya kepada maksiat berikutnya, menjerumuskannya pada maksiat berikutnya. Sebagaimana ketaatan, ya. Sampai sekarang melakukan ketaatan satu, biasanya ketaatan lain ikut. Ya, umpama hati kita tergerak ke masjid, ternyata masih belum qomat, ya. Tergerak hati kita untuk apa? Salat. Masih belum qomat, nah, tergerak hati kita untuk apa? Berdoa dan seterusnya. Nah, maksiat juga seperti itu. Satu maksiat melahirkan maksiat berikutnya, ya. Termasuk juga jemaah sekalian, yaitu di antara dampak kemaksiatan, maksiat melemahkan jiwa. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk, ya, sudah biasa. Asalnya dia anggap perkara yang besar, lama-lama jadi apa? Perkara biasa, ya. Nah, ya. Termasuk juga jemaah sekalian, maksiat menyebabkan kehinaan, ya, seorang hamba, ya. Kemudian termasuk juga maksiat bisa apa? Menyebabkan kesialan. Maksiat bisa mewariskan kehinaan, ya. Maksiat bisa merusak akal. Ini tadi yang kita sebutkan, ya. Maksiat bisa merusak apa? Akal. Kata sebagian salaf, tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah melainkan akalnya hilang. Ya, subhanallah. Jadi kalau akalnya sehat, mestinya menghalanginya dari maksiat tadi. Ketika dia melanggar, akalnya di saat itu hilang, ya. Artinya tidak sehat akal fikirannya sebab dia melanggar apa yang Allah haramkan. Maksiat mengunci hati pelakunya, ya. Al-Mutaffifin 14, ya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan menutup hati mereka. Dan efek-efek dosa lainnya, ya, disebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Terakhir di sini kata penulis, hadza ma tayassar jam'uhu fi hadhihi an-nubdha al-yasirah. Inilah yang mudah, ya, dalam pengumpulan, ya, an-nubdha al-yasirah, ya, tulisan yang ringkas ini. Narju minallahil karim, ya, kami mohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung, mudah-mudahan menjadikan amal ini, tulisan ini ikhlas liwajhil karim, karena mengharap wajah Allah yang maha mulia. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan man qara'aha, siapa saja yang membacanya, wa man quri'at alaih, dan siapa yang dibacakan kepadanya, wa an yu'ina man a'ana ala nasriha, dan semoga Allah memberi pertolongan siapa saja yang membantu dalam menyebarkan buku ini baina ikhwanihil muslimin, di antara kawan-kawan kaum muslimin, wa yaghfir lahu, semoga Allah mengampuninya, memberi pahala kepadanya dan membalasinya, wa yajziyahu khairan, dengan kebaikan. Terakhir yaitu salawat, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat, ya, Allah Subhanahu wa taala terlimpah atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau, begitu pula salam, ya. Demikian, ya, akhir dari kitab An-Nasaihul Mufidah, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas selesainya kutaib, ya, atau kitab ringkas ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita jauhi, ya, perbuatan dilarang, dua diantaranya perbuatan ghibah dan namimah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Baik, insyaallah di pertemuan mendatang jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas, ya, salah satu pilihan kitab, ya, jemaah sekalian. Ini kitab ini berjudul Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, ya. Jadi judulnya Bayanu Fadl Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, ya. Jadi penjelasan, ya, tentang keutamaan ilmunya para salaf dibanding ilmunya khalaf, ya. Salaf itu generasi terdahulu, khalaf itu generasi yang kemudian. Ini karya Imam, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala yang wafat tahun 795 Hijriah, ya. Buku ini
ya sebetulnya tidak panjang sekali ya, cuman di sini ada takliknya ya, atau ada penjelasan di footnote-nya ya. Nah, ya insyaallah kita coba ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa membahas kitab ini ya, dan petikan-petikan ya dari ibarah atau hikmah pelajaran yang bisa diambil daripadanya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan sebelum kita tutup. Nah, ya akhi, fadhal. Tentang riba itu apakah mutlak dilarang atau mungkin ada pengecualian? Ya, tentang riba apakah mutlak dilarang atau ada pengecualian? Ya, jawabannya ada pengecualian ya jamaah sekalian. Ada pengecualian ya daripada riba. Ya, coba kita lihat dalam kitab ya Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian. Ya, di antara pengecualian dalam hal ini ya. Bentar ya. Ya. Di antaranya jemaah sekalian, ketika seseorang meminta fatwa, ya istifta, misalnya ada orang yang dizalimi oleh seseorang, ya, dizalimi oleh seseorang atau diperbuat sesuatu, kemudian dia ingin tahu hukum tentang hal ini, lalu dia tanya kepada seorang ulama misalnya, wahai ulama, ya fulan ya berbuat demikian, ya atau keluarga saya berbuat demikian misalnya. Nah, ini istifta, ya minta fatwa. Termasuk juga melaporkan ya tindak kejahatan jamaah sekalian kepada pihak yang berwenang, ya, lapor ya, kepada Pak Polisi misalnya, saya dianiaya oleh fulan bernama demikian. Nah, itu kan nyebut nama jamaah sekalian. Ini tidak termasuk ghibah. Sebab ada keperluan di situ. Ya, ada apa? Ada keperluan. Ya kan nyebutkan keburukannya. Tapi ini dipentingkan dalam masalah hukum supaya kasusnya tersebut bisa terungkap, bisa terselesaikan, bisa mendapat keadilan. Nah, ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ya, termasuk juga jamaah sekalian ya dalam rangka raddul batil ya membantah kebatilan ya, membantah kebatilan jamaah sekalian. Misalnya seseorang ya sudah diberikan nasihat, ya dia menyebarkan keburukan umpama, dia menyebarkan pemahaman yang tidak benar ya tentang agama, ya lalu dinasihati orang tersebut ya tidak mau menurut, terus dia nyampaikan ya dalam ucapan, dalam tulisan, maka di sini boleh dalam keadaan seperti itu ya, karena dia sudah nggak bisa dinasihati, kita sampaikan ya kepada umat, hati-hati dari fulan, ya dia pemahamannya tidak benar, tulisan-tulisannya banyak penyimpangan. Nah, ini bukan tujuannya untuk ghibah jamaah sekalian, tapi tujuannya sebagai tahdzir ya, peringatan. Ya, memperingatkan umat dari bahayanya, karena dia sudah tidak bisa diberikan nasihat. Sementara kalau tidak dilakukan seperti itu, dikhawatirkan makin menyebar daripada pemahaman yang batil dari ucapannya atau tulisannya. Sehingga yang bisa dilakukan dengan memagari ya umat dari bahaya apa yang dia ucapkan atau di tulisannya. Seperti itu ya, beberapa contoh ya dari ghibah yang diperbolehkan. Nah, baik. Ya. Ya, kalau misalnya minta fatwa kepada seorang ulama ya tanpa menyebut nama bisa ya nggak usah nyebut nama ya. Umpamanya. Ya misalnya ada seorang istri nyampaikan kepada seorang alim ya tentang suaminya. Ya, kalau nggak perlu nyebut nama ya nggak usah gitu ya. Wahai orang alim, suamiku misalnya demikian ya, apa yang saya perbuat. Ya kan boleh tanya hukumnya sekalian.
Ya, misalnya suamiku tidak memberi nafkah misalnya. Ya, saya dalam kondisi begini, apa yang mesti saya lakukan? Nah, misalnya. Atau suamiku demikian. Atau seorang suami nyampaikan kepada seorang ulama misalnya, istriku begini-begini misalnya. Ya kan enggak harus nyebut nama. Kalau kasus hukum tadi perlu demikian. Demikian akhi, beberapa contoh ya dari beberapa ghibah yang dikecualikan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain jamaah sekalian? Barangkali ada yang disampaikan. Jadi metode kita tetap seperti biasa ya. Jadi dari kitab ya kita nyampaikan ya isinya dengan ya kita upayakan kita sederhanakan, tetapi acuannya tetap kitab. Nanti suatu saat ya kitabnya selesai, kita masuk kepada kitab yang lain gitu sekalian. Ya, untuk sementara masih kitab yang tipis atau sedang ya. Ini termasuk sedang ya. Kalau yang kita bahas tadi tipis. Bahas tadi tipis ya 2 pertemuan. Kalau ini ya wallahu alam bisawab ya. Mungkin bisa jadi 10 ya atau 15 kali pertemuan ya bisa jadi ya. Nah. Atau bahkan lebih ya. Nah, kalau aku lihat. Ya. Baik, tidak ada yang disampaikan insyaallah. Jelas insyaallah jemaah sekalian. Baik, barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kebaikan dalam kehidupan kita, keberkahan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang sifatnya menggelincirkan, dan semoga Allah meneguhkan kita di atas iman, di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.